Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Arifa Eka Hatvina dari Teknik Manufaktur Mesin Politeknik Negeri Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Quality Control yang membahas mengenai Zero Defect. Berikut teman-teman saksikan. Sebelum saya menjelaskan definisi apa itu Zero Defect, saya akan menjelaskan beberapa contoh kasus atau kegagalan produk pada sektor industri. Contohnya yang pertama itu sektor industri otomotif. Di sini pemroduksian connecting rod dalam proses hot forging. Di sini mengalami kegagalan karena pada bagian dalamnya itu terlalu tinggi temperaturnya sehingga menjadi gosong atau tidak layak untuk didistribusikan. Yang kedua ini merupakan barcode. Nah, barcode seperti ini tidak bisa untuk di-scan pada alat barcode karena memiliki tekstur kode yang sangat tidak beraturan dan tidak jelas. Berikut adalah kemasan botol air mineral yang pada bagian tutupnya mengalami kegagalan yang tidak dapat dipasarkan. Nah, produk defect. Produk defect itu merupakan kekurangan performa dari suatu produk yang dihasilkan sehingga memengaruhi tingkat kualitas produk yang akan dipasarkan. Nah, produk defect ini sangat riskan sekali apabila sering terjadi pada sistem produksi di dunia industri. Jika dalam proses ditemukan potensi cacat atau defect, kualitas hasil itu maka jadi kurang dan harus ada tindakan preventif untuk menjaga kualitas hasil agar tetap bagus dan optimal. Nah, di sini nih tugasnya perusahaan harus mengeliminasi kerusakan dalam proses produksi industri untuk mencapai zero defect. Dalam sektor industri, zero defect itu mengubah wajah dunia produksi. Kalau dahulu, hampir semua orang nih berpikir bahwa kualitas baik dapat dicapai dengan pemeriksaan yang ketat. Namun, kadangkala pemeriksaan pun tidak cukup dilakukan, maka harus dicapai dengan pencegahan atau preventif awal yang dilakukan oleh quality team. Berikut adalah histori dari zero defect itu sendiri. Zero defect itu dikemukakan pertama kali oleh Philip B. Crosby pada tahun 1979 sebagai Departemen Manager QC Program Developing pada Martin Corporation. Nah, gambar di samping ini merupakan penghargaan NASA Zero Defect pada program Apollo Cold War yang mengakibatkan pengeluaran untuk pengembangan teknologi pertahanan sekitar tahun 1950 sampai 1960-an. Kegiatan ini bertahap untuk menemukan defect pada proses manufaktur serta inspeksi ulang. Nah, lalu nih pada tahun 1990-an, zero defect diterapkan pada sektor industri otomotif untuk preventif kesalahan produksi. Apa sih zero defect itu? Zero defect atau nol cacat yang dikemukakan oleh Philip Bayon Crosby 1979 yaitu kesesuaian 100% dengan spesifikasi produk. Dan pada bukunya yang berjudul Quality is Free berarti membuat produk dengan benar sejak awal pertama kali. Make it right since the first time. Berikut menurut Six Sigma Standard, zero defect itu didefinisikan sebagai 3,4 DPMO. DPMO itu ya adalah defect per million opportunities, yang berarti adanya 3,4 kecacatan dalam 1 juta kesempatan. Nah, zero defect ini merupakan perubahan perspektif atau pandangan si
karyawan untuk melakukan peningkatan kualitas produk, serta meminimalisir kesalahan yang terjadi pada sistem kerja atau produksi dengan pencegahan awal untuk menjaga kualitas tetap optimal. Nah, di sini ada prinsip zero defect. Yang pertama ini kualitas digambarkan sesuai dengan persyaratan. Nah, kualitas yang digambar dengan persyaratan ini berarti setiap produk atau layanan itu merupakan deskripsi dari apa yang pelanggan mau atau sesuai dengan kebutuhan para konsumen. Yang kedua ini sistem yang menghasilkan kualitas yang berarti preventif, not only checking. Nah, di sini tuh pencegahan tuh lebih disarankan ya daripada pemeriksaan. Karena prinsip ini tuh pengamatannya pencegahan tuh lebih baik dan lebih murah daripada kita nanti memperbaikinya. Karena di sini juga menekan biaya, termasuk biaya maintenance juga kalau misalnya produk ini tuh gagal pas di akhirnya. Yang ketiga ini zero defect merupakan standar kualitas. Di sini tuh persyaratan ini mengungkapkan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Jika tidak memenuhi, maka gagallah produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumennya dengan baik. Yang terakhir itu ada kualitas terukur pada moneter harga bersifat ketidaksesuaian. Nah, di sini tuh Crossbuy percaya bahwa defect is cost. Nah, yang mana seringkali itu tersembunyi, dan cost itu termasuk checking, repeat work, material yang terbuang, tenaga kerjanya, serta pendapatan yang hilang. Berikut ada 14 langkah Crossbuy untuk perbaikan kualitas. Yang pertama adalah manajemen komitmen. Komitmen manajemen. Nah, di sini tuh inisiatif mutu oleh top level manajemennya untuk mengkomunikasikan kebijakan singkat, jelas, dan padat untuk menyampaikan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, quality improvement team. Di sini tuh tim untuk pengembangan kualitas. Di sini fungsinya untuk mengatur dan mengarahkan program yang akan diimplementasikan. Ketiga, quality measurement, pengukuran kualitas. Pengukuran kualitas ini untuk mengukur ketidaksesuaian dengan cara evaluasi serta perbaikan. Cost of quality. Di sini tuh yang termasuk cost of quality itu biaya kesalahan dari produk tersebut, lalu pengerjaan ulang, bongkar pasang, inspeksi, dan maintenance. Nah, di sini ada quality awareness. Quality awareness itu merupakan suatu langkah untuk menumbuhkan kesadaran setiap orang untuk menangani program yang akan dilakukan. Corrective action merupakan perbaikan untuk mengatasi problem kualitas yang terjadi. Zero defect planning. Zero defect planning ini menyoroti proses peningkatan mutu oleh si quality improvement team tadi. Nah, selain dari zero defect planning ini, dia punya juga supervisor training. Supervisor training ini gunanya untuk memberikan pelatihan dari sebuah supervisor kepada para karyawannya untuk melakukan apa yang harus dikerjakan saat ini dan untuk kedepannya. Di sini ada zero defect day, ZDD. Di sini tuh maksudnya kegiatan seharian full sebuah tim untuk mengenal apa sih zero defect dan bagaimana mengatasinya, serta
memperkenalkan hal-hal untuk tanpa kecacatan. Lalu ada goal setting. Goal setting ini tugasnya mengajak karyawan untuk menetapkan tujuan secara spesifik dan terukur. Error causal removal. Mendorong komunikasi karyawan dengan memanajemen suatu rintangan atau tantangan dalam membangun mutu. Recognition. Memberikan apresiasi atau reward kepada orang yang berpartisipasi dalam peningkatan kualitas. Quality Council ini mempertemukan beberapa para profesional untuk bagaimana mengatasi masalah defect dan bagaimana cara menghandle-nya dengan baik dan tepat. Lalu yang terakhir, do it over again. Mengerjakan sekarang, seterusnya lagi dan lagi. Itu merupakan proses berkelanjutan untuk tetap memperbaiki kualitas. Nah, di sini metode zero defect. Saya akan bahas salah satu metode zero defect yang paling kita sering dengar, yaitu Pokayoke. Pokayoke berasal dari kata pokamisu, yang berarti kesalahan yang dikarenakan kecerobohan. Dan yokeru, menghindari, merupakan suatu metode untuk menghindari kesalahan manusiawi dalam sebuah proses, serta untuk mengeliminasi kesalahan dengan membuatnya tidak mungkin terjadi kesalahan sejak awal pengerjaan. Pokayoke menjamin kondisi tidak akan terjadi kesalahan. Pokayoke digunakan sebagai fungsi deteksi untuk mengurangi kecacatan dalam proses cepatnya. Parameter programnya, pendekatan inspeksi, penyebab defect di tempat kerja, konsep dasar, dan pentingnya Pokayoke. Desain Pokayoke itu terdiri dari 3. Yang pertama, stop device, control device, serta warning device. Ini tuh udah peringatan. Tujuan dari penerapan metode Pokayoke ini untuk mengurangi atau menghilangkan inspeksi sebesar 100%. Tidak ada kesempatan untuk melakukan kesalahan, mencegah terjadinya kecacatan, mengurangi ketergantungan kepada tenaga manusia untuk pendeteksian, serta zero defect. Fungsi penerapan metode Pokayoke. Yang pertama itu kontrol. Kontrol yaitu pengawasan atau pengontrol proses untuk mencegah kesalahan yang mengalir ke proses berikutnya pada lini produksi. Yang kedua, shutdown, yaitu pemberhentian melakukan pekerjaan jika terdeteksi kesalahan, downtime. Lalu yang terakhir ada warning, yaitu memberikan peringatan jika terdapat ketidaknormalan maupun kerusakan pada proses produksi dalam lini produksi. Pendekatan Pokayoke. Yang pertama ada prevent mistake. Pendekatan ini untuk mencegah terjadinya kesalahan sebelum kesalahan. Metode yang dipakai, pengawasan, serta peringatan. Yang kedua ada detect mistake. Pendekatan yang dilakukan setelah kesalahan atau permasalahan kualitas yang telah terjadi. Metode yang dipakai, contact method, fixed value method, serta motion step method. Nah, berikut langkah-langkah untuk penerapan Pokayoke. Yang pertama itu, deskripsikan dahulu kerusakan atau potensi yang akan diselesaikan. Yang kedua itu, identifikasikan proses mana yang terjadi kerusakan. 3. Tuliskan secara jelas dan rinci langkah kerja pada proses yang akan dianalisis. Yang keempat, perhatikan dengan seksama proses tersebut apa ada perbedaan dengan apa yang telah dirinci sebelumnya. Kelima, identifikasikan langkah kerja atau kondisi penyebab kerusakan. Keenam, identifikasikan peralatan Pokayoke yang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ketujuh, lakukan evaluasi ulang setelah penerapan peralatan Pokayoke. Nah, berikut contoh penerapan Pokayoke pada industri otomotif. Yang pertama ini pada bagian assembly atau perakitan dalam sektor industri Astra Daihatsu Motor.
Di sini merupakan para quality improvement team yang melakukan pengecekan pada suatu perakitan untuk mengerjakan proses berikutnya. Nah, yang di sini merupakan proses pemasangan braket pada setelah Daihatsu motor. Berikut ada 3 video, namun saya tidak memutarnya sekarang dan saya menulis link pada Word. Terima kasih atas perhatiannya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.